Sifat ma'ani adalah sebuah sifat yang idang ba'dat Allah, yang sifat tersebut maujud etnam tak kan bit-bitna nyan hana tak pahami macam mana sebenarnya sifat ma'ani nyan pula. Sifat ma'ani adalah sebuah sifat yang dapat membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kenyan bukan sifat ma'ani. Maka sifat ma'aninya nampak makhluk. Dengan nak memiliki sifatnya li makhluk, maka berbedalah antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Contoh sifat ma'ani bak makhluk. Panjang. Yang sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani tu. Ketika hidup panjang bak sabuh-sabuh benda, maka gepenan bendanya runang gut. Lalu hidup sifat bak sabuh benda, gepenan belawang gut. Dengan sebab hidup panjang bak benda pertama, hidup bak benda kedua, terjadilah perbedaan antara benda pertama dengan benda kedua. Maka dan panjang yang sifat ma'ani itu. Maka putra sifat ma'ani, sifat yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan sifat tersebut wujudi, bit-bit dia tak kalan, panjang dia tak kalan, dia tak kalan, kerah dia tak kalan, lemik dia tak kalan, dengan penyebab bak benda pertama hidup kerah gepenan butau atau batai ya. Dengan penyebab bak benda kedua hidup lemik gepenan ia tawa minyu. Berarti membedakan antara ia dengan batai ya, karena nasifut ma'ani. Cuma berbeda. Sifat ma'ani yang naba Allah dan sifat ma'nawiyah yang naba Allah lazim malzum. Artinya dengan sebab Allah wajib nemu sifat dengan ma'ani, sendirinya Allah wajib nemu sifat dengan ma'nawiyah. Hantu pelah dua. Beda apa makhluk? Menyebab makhluk sifat ma'ani dan ma'nawiyah ilat ma'lul kepenan. Bahasa lain lun pegah benar sebab akibat. Karena sifat ma'ani dan ma'nawiyah bak makhluk merupakan sebab akibat, berarti dua buah sifatnya penujud Allah. Sifat ma'ani yang na bak getanya juga penujud Allah. Sifat ma'nawiyah yang na bak getanya juga penujud Allah. Contoh, di antara sifat ma'ani yang na bak getanya yang mehisama ngon nama sifat ma'ani yang naba Allah. Contoh basar. Nah basar bagi tanya karena getanyo termasuk orang yang deh mekalan dia tak kalan. Berarti naidu sifat kemalan bagi tanya. Sawabi sifat kemalan bagi tanya. Sawapujud sifat kemalan bagi tanya Allah. Ketika kaidu bagi tanya sifat kemalan, maka gebangsa getanyo kepada orang yang deh kalon gepenan maknawiyah. Bak getanyo hidup sifat basar, gekun ke getanyo basiron. Yang bi sifat kemalan bak getanyo Allah yang pejut, yang wujudkan dalam kejadian nyata bit-bit getanyo roh dalam kategori orang deh kemalan juga Allah pejut. Pakai bamufo. Ketika Allah kagak dua sifat deh kemalan bak getanyo. Puakah le getanyo bak watajan kater lepas dengan Allah langsung deh tak kemalan. Hana suah le bantuan Allah untuk pekalan kon. Walau bak getanyo kana sifat deh kemalan, menyehana gepekalan le Allah tetap handuh tak kalan. Dah kebukti arame urang mantang deh kalan musipak ni batai tu. Arame urang mantang deh kemalan tapi watai gejat dengan tah tu.
Ramai orang manteng deh kemalan tapi manteng hot lauru tu. Buktinya putra sifat kemalan manteng na baganyan karena kagak pedu oleh Allah Taala, kagak puji oleh Allah Taala, tetapi karena Allah hana jadikan roh ganyan dalam kategori watian orang yang deh kemalan maka handu. Walau karena sifat kemalan bagi tanya karena hana wujudkan getanya ku orang yang deh kemalan tetap handu takalan. Yang anda batai yang bersifat lauru tetap berhut tu. Maka membuatlah sifat ma'ani itulah sifat kemalan Allah yang pejut bak getanya. Sifat maknawiyah gejadikan getanya dengan sebab na sifat kemalan bit-bit getanya deh kalan juga Allah yang pejut. Begitu pula yang lain sifat medinga bak getanya. So pejut Allah. Watak kagak podok sifat mendengar bagi tanya. Pekeh lagi tanya kat terlepas dengan Allah langsung dah tadi dengar dempuh kon. Allah yang podok sifat mendengar bagi tanya. Allah pula yang jadikan diri kita tanya sehingga dah tadi dengar. Sifat mendengar ke sebab dengar karena lalu kali kedua gewujudkan kita tanya oleh Allah bit-bit roh dalam kategori orang dah mendengar. Kebukti yang kita pegang mana? Cukuplah orang manteng terang punya, tetapi dah yang handeh kedengar terang kita nyawa pegah. Pakot lalai kedengar yang lain. Pakot lalai dengan kedengar yang lain karena Allah hana gepuruh gatnya dalam kategori orang dengar putra yang tak pendengar oleh kita nyawa. Sifat mendengar Allah pejut. Gewujudkan kita nyawa bit-bit deh tak mendengar juga Allah pejut. Maka gepenang sifat ma'ani dan maknawiyah yang nampak kita nyawa makhluk adalah sifat ilat ma'lul sebab akibat. Sebabna sifat kemalan bak kita nyawa maka lahir akibat bit-bit roh kita nyawa ke orang yang deh kemalan. Dengan sebab nak hidup sifat mendengar bak kita nyawa maka roh kita nyawa dalam kategori orang bit-bit deh tak dengar suara. Lalu timbul pertanyaan, menyasifat ma'ani deh tak kalah tapi pakan hendak sama lagi pertanyaan Allah deh tak kalah deh tapi pakan hendak yang jad kesebab hendak pakan pu Allah getup draw atau getanyo yang tertutup sehingga handuh takalan Allah. Ini tak salah mufhum tu. Pakon handuh takalan Allah karena Allah gemutom. Getup draw Allah kon. Getanyo yang getup oleh Allah sehingga handuh takal. Ya. Berarti yang menjadi penutup bak getanyo makhluk. Kan hidup penutup bak diri Allah. Bak diri Allah hana penutup, bak getanya warna penutup sehingga handu takalan Allah. Makanya ketika lagi tanya tablet kitab tasawuf, dalam kitab tasawuf naga pegah dulu. Dalam syarah hikam pina, dalam ihya ulumuddin pina. Tah yang menjadi hijab bagi getanya. Yang menjadi penutup, yang menjadi penghalang bagi getanya sehingga handu takalan Allah. Tah naput ke pegah. Hijab penghalang yang menghalangi diri kita sehingga handuh takalan Allah naput. Yang pertama adalah hawa. Yang kedua adalah nafsu. Nya negala yang berkali kita mesti go takut hawa nafsu padahal beda-beda. Hana sama hawa dengan nafsu tunggu. Kam tamah macam tu mengohnya untung nak tajam kan. Hana sama hawa dengan nafsu hana nunggu. Hawa lain nafsu lain. Kan nya kata salah. Menye hawa hun nafsu pi hun go kun sabah mentang go pugak kena dua boh. Lagi urang kun han pi maksudi pi maksudi han ke putap sapa dua tak kena boh mentang. Maka putra makna hawa keinginan nyan hawa. Menyenapsu putra berkembang ataupun bertambah
tambah maka gepesapat hawa nafsu keinginan bertambah-tambah. Nah, yang nagebi hawa dan nafsu tok bak manusia. Man bak binatang ku bak binatang hana hawa nafsu yang na bak binatang hawa sakai nafsu hana. Menyehawa na bak binatang na keinginan makan, na keinginan jima, na nafsu bak binatang hana. Kan hana binatang ingin berkembang nyau ronyo bek makanan nyau makanan model lain hana asai tau ke mandui rodi hana berkembang binatang yang na nafsu tok bak kita nyau manusia ya, berarti ingin berkembang terserah berkembang ada kebaikan ataupun berkembang ada keburukan selalu berkembang bertambah-tambah ada keburukan nyan gepenan dengan nafsu amarah bertambah lezat laju-laju perbuat maksiat. Nah, untuk taubat merencana pikiran lezat laju-laju dalam maksiat makin perbuat makin pah laju-laju makin usaha ngenpeng hana halia makin kaya laju-laju getamah belah buntut lelam kenang getamah roh bola ganyan lah menang mutamah hana rencana membacut pi kepada taubat yang geken nafsu amarah karena rencana kepada taubat karena rencana kepada piyuh maksiat karena tapi mu piyuh golom rencana baru tapi kalau mu piyuh sih gepenan nafsu lawama kameri berat bak puan maksiat kameri he tapi kalau ngepiyuh sih yang geken nafsu lawama ya kagak piyuh lah maksiat dengu kagak piyuh bahkan kameri mangan perbuat ibadat cuma lama teganya gop kahana butoi le karena gop golong taubat ganyan yang ka mentap ka taubat gepenan nafsu mutmainnah kagot kalam ibadat cuma bacut hana got gop hana butoi mutira wapi karena gop mentang maksiat ya yang draw ke kapah tapi gop hana butoi baganyan yang ke nafsu mutmainnah watihnya ni ilam yang gepenan dengan nafsu murji'ah watihnya ni ilam gepenan dengan nafsu radiyah watihnya ni ilam gepenan dengan nafsu mardiyah terakhir yang paling manyang itulah nafsu ubudiyah yang leting perti Nabi Rasul itanyo nafsu mutmainnah kabereh kaji ke urang nugu menyemantang nafsu amarah dan nafsu lawamah nya kalau je kurang apalagi itron orangnya amarah sehingga kalau lawamah itron lila ba lawamah liba amarah nya takut itron ba dua macam nafsu tersebut sehingga mati dengan cukur gawa maka baru dikategorikan kepada orang kai kepada kelaya mutmainnah kebukti dah ayat Al-Quran ya ayatuhan nafsul mutmain ya yang gehoi le Allah Ta'ala untuk tamong dalam syurga artinya gepuruh urangnya dalam kategori bit-bit roh dalam kelompok urang maka di tamong syurga itulah urang yang nafsu mutmainnah asai kana kita nyolang kebaikan walaupun siga gogop hana butoi kajian enna nilai ketima itron yublam kajian enna nilai maka penyebab yang pertama nahawa bak katanya na berbagai macam keinginan sehingga handuh takalan sifat Allah penyebab yang kedua na nafsu bak katanya ingin bertambah-tambah alinya yang kelhe dengan penyebab diri katanya mentang menggabung dengan setan juga pakiban maksud menggabung dengan setan ibarat bunglon tu menyeduk dengan tengku mehi tengku menyeduk dengan tengku mehi kan tengku nyai te matranya tiga goy dah yo ya yang kehinau nyarame nunggu menyejak umur masjid jak bertempat ibadat mehi dah jo baje-baje muslim menjuku nang peci tak merempai gunung salah ka kenang UN ya mubunglon nah yang kelam nyo lagi nyo yang butuh dip sesuaikan keadaan nyan korlah
Artinya ate kita nyo matang menggabung dengan tabiat cai nyo ke sebab yang keleh nungku maka ji terhijab kita nyo dengan kalan Allah. Yang keput karena kita nyo mantang idonya. Karena kesempatan kalan Allah untuk di akhirat. Ya, lalu timbul pertanyaan, kaifa bi ru'yatillah? Pakai bantu cara tekanan Allah untuk di akhirat. Dijawab dalam kitab, bila kaifa? Hana pakon, hana pakiban. Pakon karena hana tertuh jelaskan kalan Allah berbeda dengan kalan makhluk. Di mana nak jelaskan? Maka penjelasan secara mendetil dalam kitab ahli sunnah hana. Kaifa bi ru'yatillah? Dijawab bila kaifa. Pakiban cara tekanan Allah tidak ada permisalan gitu. Hana mau cerita. Tanda pegah munau, tanda pegah mudeh, tanda pegah lagi nyawa, tanda pegah lagi je. Karena kalan Allah kan ikut, kan dilikut, kan yatih, kan miyuk, kan raunun, kan rawiyah. Pakiban cid di antaranya gebahah la kitab bacu takai gebahah. Ketika sidraw hamba Allah ahli syurga kalan Allah, diri draw ahli syurga handuh le kalon. Yang de putra fit, yang de bawatannya diri Allah. Ketika kalezat di dalam deh Allah ngendraw hana deh le. Mana dia pegah hana mau. Karena hana mau, hati dia ju beli dah pegah. Hana mau, hana rada pegah. Ya. Nyan kampung. Wa batsat. Sifat maknawiyah adalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Pakon gukun melazimi dikarenakan han terlepah maknawiyah dengan ma'ani dan han terlepah ma'ani dengan maknawiyah. Sebagaimana han terlepah panjang dengan yang panjang, terau dengan yang terau, kerah dengan yang kerah, nyan han terlepah dulu. Ketika sebuah benda kai memiliki sifat panjang, maka mesti kebendanya takun yang panjang. Watia sebuah benda kai dua sifat kerah, mesti takun kebendanya yang kerah, dan mesti lazim malzum dulu. Hana dapat terpisah. Sedangkan menurut sebahagian ulama yang lain wahada ala ra'yi musbitil ahwal wa amma ala ra'yi man la yusbituha faqadirun indahu ibaratun anqiya mil qudrati bil hali. Nyohino terjadi khilaf antara ulama ahli sunnah wal jamaah sabai kedodraw. Sebahagian ulama gu pegah sifat maknawiyahnya adalah sifat hal. Sebuah sifat yang menunjuki makna keadaan. Yang panjang keadaan. Sama lagi takun yang lepi, yang suum, yang trawa, yang karu. Nyen keadaan mana-mana. Pakan takun yang karu kai dua sifat karu. Pakan takun yang trawa kai dua sifat trawa. Pakan takun yang tumbon kai dua sifat tumbon. Pakan takun yang pijut kai dua sifat pijut. Pakan takun yang suum kai dua sifat suum. Maka yang nyan adalah sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Tapi sebahagian ulama yang lain gepegah maknawiyahnya kan sifat keadaan. Persit maknawiyahnya adalah amrun i'tibari. Pakiban maksud amrun i'tibari? Takun qadiran untuk menjelaskan bahawa ba'dzat Allah kai dua kudrah. Artinya kegelantauan pegah ba'dzat Allah bit kai dua sifat kudrah memadam tentang takun qadiran. Untuk tanuk pegah bahawa ba'renongnya kai dua sifat panjang memadam tentang takun yang panjang. Maka kun yang panjang kalimat yang singkat untuk menjelaskan ba'dzatnya kai dua sifat panjang. Untuk tanuk pegah ba'dzatnya kai dua sifat tumbun. Takun mentang yang tumbun. Maka kun yang tumbunnya bahasa singkat untuk menjelaskan ba'dzatnya bit kai dua sifat tumbun. Gukun tu amrun i'tibari. Putra amrun i'tibari pegah yang laginya bahasa singkat
untuk menjelaskan maksud yang cukup panjang. Yang gekeun amrun i'tibari. Oh wate takun yang sakit. Nyan untuk dan pegah putra. Bak tubuh hurung nyan kai dua penyakit. Maka sebahagian ulama gepegah maknawiyahnya sifat hal, sebahagian yang lain gepegah maknawiyahnya kon sifat hal, tapi nyan amrun i'tibari. Etno putrana masalah. Putrana perletanya. Putrana perletanya. Dang-dang teawo kak bebah aja putrana perletanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batas pinjamnya antara Rasulullah berhadapan Allah guna berkomite dia beri damage atau berhadapan ketona yang nanggung yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kekalan Allah hana hijab. Yang baik nutanya yang tuku pakiban cara kekalan Allah nya hana rada oh pegah. Pakon hana rada oh pegahnya kekalan lun pegah menau hadis menau kana. Ketika getanya le Jibril nya pertanyaan Jibril tunggu. Mbak wate Nabi liah kekalan Allah lalu merempak dengan Jibril. Getanya oleh Jibril karena Jibril sendiri kalau pernah kekalan Allah. Ya Muhammad kaifa bi ru'yatillah pakai bancara le kata kekalan Allah. Bila kaifa jawab hana untuk jelaskan. Ke Jibril hana kata pegah mam ya ke getanya reneng lam kan. Maka bila kaifa tu. Karena kekalan Allah le Nabi konrat likut karena berbeda dengan kalian makhluk. Menyata pegah harat ke berarti Allah kamu tempat. Menyata pegah harat likut berarti Allah kamu tempat. Ataupun sebahagian yang terbayang dalam pikiran. Oh wate kekun nurullah berarti Nabi kekalan Allah mencahaya. Nyen cahayanya makhluknya macam bayang la ilam tu. Nyentok tu pengaruh dengan gara-gara kalian film Mahabharata kan. Karena bukan Krishna na cahaya ini bahaya rendah tu. Jadi kon cahaya yang kekalai Nabi Allah. Cahaya kon Allah kon mencahaya cahayanya makhluk tunggu. Maka Allah hanya mencahaya-cahaya pada dah lalu pom tu. Menyata pegah Allah mencahaya-cahaya berarti Allah makhluk karena halam. Jadi pakiban bila kaifa hanar dong. Tiban cit untuk urang akhirat tak. Nya hanar dong jelaskan dekor leh dulu. Ya pakar leh karena atas hana mo. Hana dong pegah dulu. Karena hana jarak antara Allah dengan Nabi. Dan yang kedua, perlu kita pahami karena nyo bahasa yang kasering diungkapkan oleh pendakwah-pendakwah ketika menceritakan Isra dan Mi'raj. Nabi ge Sidratul Muntaha sampai tok Sidratul Mustawa giyak merumpa dengan Allah. Nyan bahasa lagi nyan urang awamnya fatal. Karena ketika takun giyak merumpa berarti Allah hinan. Ya kan? Giyak merumpa sama lagi kita nyokut loyak merumpa dengan camat. Berarti memang camat hinai kan tu camat. Padahal kan giyak merumpa dengan Allah. Persit Nabi gebi kesempatan li Allah bak sabah tempat untuk kalan Allah. Allah hana hinaan salah hantu. Gemi erat gepe Nabi bak tempat Sidratul Mustawa karena tok bak tempatnya hinan duh kalan Allah. Andai kata Allah gebi kesempatan ke getanya bak tempatnya tanya duh kalan Allah. Tapi baiklah getanya malaikat mukarrabun hana merupakan kesempatan. Jadi pakon Nabi gepuik kenan tok hinan tempat duh kalan Allah. Makanya ketika Nabi giyak laki kurung semayang geek lambat tempatnya. Padahal dah hana geek musapat hinan dengan Nabi Musa mentahinan. Gelapor aja ya Allah nepu kurung kan jecit kan dia dengar tu Allah Taala. Dan gepu mupom Nabi Muhammad gepu kurung najukan jecit. Tapi hana merasa tungku. Zat yang pukurung handuh takkan lawan maka juga bat sadlam ya Allah na pukurung
Getrelom padu Muhammad laki kurang geek lam batsat pakal geek lam batsat tok bat tempat nyandeh kanan Allah menyekan bat tempatnya handeh kanan Allah kan artinya menyahana geek kenan Allah handeh gedinga gelake kurang le nabi nabi hana mampu gepumupom le Allah menyete kedi kagebi kurang kon hana merasa karena handeh takalan maka je geek batsat maka kon geyak merempuh Allah persit geek kenan nyade kalan Allah ya biasalah begitu pula Nabi Allah Musa bakwat tegejak bukit Tursina kan geyak merempuh dengan Allah bukit Tursina menyagiyak merempuh dengan Allah berarti Allah hinan karena halam persit gejak bukit Tursina tok bak tempatnya li Nabi Allah Musa deh gedinga kalam Allah karena tok hinan bak watannya gepenge bak Nabi Musa menyahana gejak kenan handa gedinga kalam Allah payah hajak kenan maka ji ketika Allah geperintahkan kenan tajak menyahan gejak handa gedinga tok hinan yang gepedeh dingau. Lalu timbul pertanyaan yang kedua, pekeh bak watannya Allah baru geme kalam kon nya kasalah alam. Karena kalam Allah kidam dari pun kon Allah kagem kalam dan kalam Allah bakah selalu Allah berkalam. Persit bak watannya gepedinga berarti permulaan pedinga ke Nabi Musa sagai. Allah pun kon kagem kalam. Bak watannya permulaan gepedinga bak Nabi Musa awai hana gepedinga nya tagai. Jadi permulaan ke Nabi Musa kon permulaan Allah gemukalam baik mufhum untuk wa kallamallahu Musa taklima tok baru bak watannya Allah gemukalam masalahnya dengan Nabi Musa berarti mufhum ji putra masalahnya Allah radi hantam pernah gemukalam salah. Masalah yang sampai kepada Nabi Musa nyan Allah awaikan kagem kalam dengan masalah tersebut. Cuma gepedinga dan gepetepe masalahnya bak Nabi Musa nyan ke bak watenyan awai pakon hana karena golom gelanti ke rasul. Awai pakon hana karena golom na Nabi Musa. Berarti masalah tersebut kalau pernah Allah gemu kalam dengan nabi lain kalau si golong Nabi Musa kalau dengan Nabi Nuh kalau dengan Nabi Idris maka kalau tak pegah yang kau likut gemu kalam Allah kan cuma dengan Nabimu mandum Nabi nan